Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang penerapan graf pada denah ruangan, yang mana sebagai tugas kelompok Matematika Diskrit kelas 1 KS4 Politeknik Statistika STIS. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama adalah Dwi Intan Sulistiana, kemudian yang kedua ada Gofar Ismail, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Muhammad Zabar Farihin. Untuk yang pertama yaitu dasar teori, definisi dari graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, graf pertama kali digunakan pada permasalahan jembatan Königsberg pada tahun 1736. Untuk graf G sama dengan V besar, E besar, yang dalam hal ini V besar sebagai himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, kemudian ada E besar yang mana merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Untuk simbolnya sendiri yaitu ada V kecil yang sebagai simpul, E kecil sebagai sisi, N sebagai total simpul, di dalam gulung V sebagai jumlah derajat suatu simpul, ada L sebagai total derajat semua simpul, dan ada F sebagai total area. Untuk selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Euler. Untuk lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Untuk teoremanya sendiri, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu graf tidak berarah G adalah graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Dalam lintasan atau sirkuit Euler, sisi yang dilewati tidak boleh lebih dari sekali, sementara itu simpul yang sama boleh dilewati lebih dari sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang mana sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Untuk teoremanya sendiri, jika graf sederhana G dengan N lebih besar sama dengan 3 buah simpul memiliki derajat tiap simpul paling sedikit N per 2, maka graf tersebut adalah graf Hamilton, dengan catatan bila total simpul ganjil dilakukan pembuatan ke atas. Untuk yang selanjutnya itu setiap graf lengkap adalah graf Hamilton, dan yang terakhir yaitu di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, yaitu N lebih besar sama dengan 3, terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya yaitu pewarnaan graf. Simpul yang saling bertetanggaan tidak boleh memiliki warna yang sama. Bisa dimulai dari simpul mana saja, namun disarankan dimulai dari simpul yang berderajat ganjil. Berikutnya yaitu penerapan graf pada denah ruangan. Berikut denah rumah yang akan kami gunakan, di mana ada 11 ruangan, yaitu ada halaman, garasi, ruang makan, dapur, musola, aula, ruang keluarga, ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, dan kamar mandi. Berikut graf denah rumah dengan ruangan sebagai simpul dan pintu sebagai sisi. Selanjutnya yaitu graf denah rumah beserta bobot yang telah ditentukan. Penerapan pada denah ruangan. Yang pertama yaitu variasi warna ruangan. Menurut teori pewarnaan graf, simpul yang saling bertetanggaan tidak boleh memiliki warna yang sama dan disarankan dimulai dari simpul yang berderajat ganjil. Oleh karena itu, didapat simpul yang berderajat ganjil adalah aula, maka pewarnaan dimulai dari simpul aula. Nah, dari simpul aula, garasi, ruang belajar, dan kamar tidur diwarnai dengan warna 1. Kemudian, untuk simpul musola, ruang makan, halaman, ruang tamu, dan ruang keluarga diwarnai dengan warna 2. Terakhir yaitu dapur dan kamar mandi diwarnai dengan warna 3. Dengan demikian, dibutuhkan minimal 3 warna untuk rumah. Berikut denah rumah dengan garasi, aula, kamar tidur, dan ruang belajar diwarnai dengan warna 1 yaitu warna krem. Kemudian untuk halaman, ruang makan, musola, ruang keluarga, dan ruang tamu diwarnai dengan warna 2 yaitu warna hijau. Dan yang terakhir yaitu dapur dan kamar mandi diwarnai dengan warna 3 yaitu warna biru.
Kemudian yang B yaitu mobilisasi. Bila kita ingin menjadikan kamar mandi sebagai simpul akhir, maka berikut lintasan terpendek dari masing-masing ruangan. Yang pertama, dari aula ke kamar mandi. Lintasannya meliputi aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 7. Kemudian, dari musola ke kamar mandi, lintasannya meliputi musola, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 10. Berikutnya yaitu dari ruang makan ke kamar mandi, lintasannya meliputi ruang makan, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 11. Selanjutnya dari dapur ke kamar mandi, lintasannya meliputi dapur, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 11. Selanjutnya dari garasi ke kamar mandi, lintasannya meliputi garasi, dapur, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 13. Selanjutnya yaitu dari halaman ke kamar mandi. Lintasannya meliputi halaman dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 10. Berikutnya dari ruang tamu ke kamar mandi. Lintasannya meliputi ruang tamu, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 11. Berikutnya ruang keluarga ke kamar mandi. Lintasannya meliputi ruang belajar, ruang tamu, aula, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 13. Kemudian ada ruang keluarga ke kamar mandi. Lintasannya meliputi ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 5. Terakhir yaitu dari kamar tidur ke kamar mandi. Lintasannya meliputi kamar tidur dan kamar mandi dengan bobot sejumlah 3. Nah, dari lintasan di atas didapatkan rata-rata panjang lintasan ke kamar mandi dari sembarang ruangan di rumah adalah 9,4. Oke, selanjutnya itu melewati semua ruangan tepat 1 kali. Nah, untuk penerapan ini kita menggunakan teorema graf Hamilton gitu. Yang mana bunyi dari teoremanya sendiri untuk n lebih dari 3 buah atau simpul lebih dari 3 buah itu derajat paling sedikit itu harus n/2 atau total simpulnya dibagi 2 gitu ya di setiap simpulnya. Untuk DV lebih dari n/2 pada denah rubah ini untuk derajat simpul aula itu sebesar 7 derajat, yang mana di aula tersebut, di simpul aula tersebut itu memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu lebih dari 6. Nah, 6 itu didapatkan dari n/2, yang mana total dari derajatnya itu adalah 11 dibagi 2, yaitu 5,5, dengan catatan bila total simpul ganjil itu dilakukan pembulatan ke atas atau sailing, dan didapatkan 6. Nah, untuk derajat di simpul musola itu berjumlah 2, derajat di simpul ruang makan berjumlah 2, derajat di simpul dapur berjumlah 4, derajat di simpul garasi berjumlah 2, derajat di simpul halaman berjumlah 5, derajat di simpul ruang tamu berjumlah 2, derajat di simpul ruang belajar berjumlah 2, derajat di simpul ruang keluarga berjumlah 2, derajat di simpul kamar tidur berjumlah 2, dan derajat di simpul kamar mandi berjumlah 2, yang mana selain dari simpul aula itu tidak memenuhi, yaitu kurang dari 6. Sehingga dari kesimpulan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin membuat lintasan Hamilton dengan desain rumah ini. Untuk yang D, melewati semua pintu tepat 1 kali. Nah, untuk yang D ini penerapannya kita menggunakan teorema Euler, yang mana graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil. Nah, untuk itu kita meninjau apakah graf tersebut pada denah yang kasus rumah kita itu merupakan graf Euler, semi Euler, atau tidak sama sekali gitu ya. Ditinjau dari derajat di tiap simpulnya. Nah, pada denah rumah yang merupakan kasus kami itu memiliki simpul yang berderajat ganjil, dan juga terdapat 2 simpul yang berderajat ganjil, yaitu pada simpul aula berderajat 7 dan juga simpul halaman yang berderajat 5. Sehingga sesuai dengan teorema Euler tadi, karena ada 2 simpul yang berderajat ganjil, maka graf tersebut tidak mungkin membentuk sirkuit Euler, yang mana sirkuit tersebut adalah jika titik awal di A, maka tidak mungkin titik akhirnya juga di A, tapi dapat membentuk lintasan Euler. Dengan kata lain, semua pintu dapat dilalui sekali namun berakhir di simpul akhir yang berbeda dengan simpul awal.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari kasus di atas itu, permasalahan denah rumah pada kasus di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan teori-teori graf seperti pewarnaan graf, teori Hamilton, serta teorema Euler. Nah, dari masing-masing teorema tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Untuk pewarnaan graf itu, kita bisa mengetahui jumlah minimum warna yang dapat diterapkan pada ruangan-ruangan di rumah. Dengan itu, kita bisa mendata daftar ruangan dengan warna yang sama, sehingga bisa merencanakan model furnitur yang diinginkan sebelum membeli furnitur. Nah, selain pewarnaan graf, ada konsep mobilisasi. Nah, kita bisa mengetahui apakah desain rumah kita efektif, apakah pergerakan dari satu ruangan ke ruangan lain cukup mudah, apakah jarak antar ruangan terlalu jauh atau tidak. Dengan konsep itu pula kita dapat menentukan ruangan-ruangan mana yang sebaiknya diletakkan di tempat yang paling strategis. Sehingga penyelesaian dengan cara graf ini juga lebih efektif bila diterapkan pada desain rumah yang berukuran besar dengan jumlah ruangan yang banyak. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.